terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada minggu hari ini, Minggu Trinitatis. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 648 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 10 ayat 1. Ya Bapa yang
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 114 ayat 1. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa dan roh dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Mari memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 113 ayat 2.
Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ialah anak Allah, demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 228 ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 783 ayat 1 dan 6. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita memasuki Minggu Trinitas dengan tema kemuliaan Allah atas ciptaannya, dan firman Tuhan yang menyapa kita yaitu yang tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah, yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan berbagai macam fenomena dan fakta alam, maka kita akan dibuat terkagum-kagum melihat alam ciptaan Tuhan ini. Kita akan dibuat terpesona akan indahnya alam ciptaan Tuhan ini. Di malam hari, di langit bertaburan bintang, di pagi hari cahaya matahari yang bersinar, ditambah juga beraneka ragam tumbuhan dan hewan yang unik dan yang menarik untuk kita teliti, dan banyak lagi fenomena alam. Hari ini kita membaca dari kitab Kejadian 1 yang kita tahu isinya merupakan proses penciptaan langit, bumi, dan seluruh isinya. Dalam kitab ini penulis sampai 6 kali menuliskan kalimat Allah melihat semua yang diciptakannya itu baik. Dari hari pertama sampai hari ke-6, kalimat ini selalu berulang dan dituliskan oleh penulis kitab Kejadian 1. Allah melihat semua yang diciptakannya itu baik. Di sini penulis ingin menekankan bahwa sungguh amat baik segala sesuatu yang Allah ciptakan. Allah menciptakan segala sesuatu yang baik di alam ini. Karena itu dalam proses penciptaan, kisah penciptaan, kita mau melihat dua hal. Yang pertama, di sana kita melihat kuasa Allah. Begitu mengagumkannya dan mengherankannya alam ciptaan ini. Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik. Yang kedua, kita melihat betapa kasihnya Allah itu. Dari kisah penciptaan kita dapat melihat bahwa Allah itu kasih. Dia mengasihi setiap ciptaan. Itu sebabnya segala sesuatu yang baik itu dia ciptakan. Terutama dalam nats kita saat ini, di situ dijelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang bisa menghidupkan kita. Dia memberikan makanan bagi kita dan juga ciptaan lainnya. Karena itu dua hal yang mau kita lihat dalam kisah penciptaan. Kekuasaan Allah dan juga kasih Allah. Nah, lebih dalam lagi kita mau masuk dalam nats kita saat ini
yaitu penciptaan manusia. Dalam nats kita saat ini ada ungkapan yang diulangi ayat 26 dan ayat 27, di mana Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dan khusus hanya ketika Allah menciptakan manusia, Allah katakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Apakah maksudnya ungkapan ini? Saudara-saudara, ungkapan segambar dan serupa dengan Allah itu memiliki pengertian bahwa hanya manusia yang diciptakan Allah memiliki sifat-sifat ilahi atau kesamaan ilahi yang tidak ada pada ciptaan lain. Kesamaan ilahi atau sifat-sifat ilahi yang diberikan kepada manusia, inilah yang memungkinkan manusia memiliki hubungan interrasional, hubungan yang akrab dengan Allah. Inilah yang memungkinkan kita dapat merespon sapaan Allah. Arti ungkapan segambar dan serupa dengan Allah bukan terutama masalah fisik, tetapi masalah relasional, di mana hanya kepada manusialah Tuhan memberikan sifat-sifat ilahi. Kita tahu sifat-sifat Allah, sifat-sifat ilahi. Allah itu adil, Allah itu kudus, Allah itu kasih, Allah itu sang pencipta. Sifat-sifat ilahi ini itu yang diberikan kepada kita. Bahwa setiap manusia pada hati kecilnya tahu apa itu kasih. Manusia mengerti tentang konsep adil. Kita tidak bisa berbicara tentang keadilan dengan hewan. Kita tidak bisa berbicara tentang kejujuran, tentang kesetiaan dengan tumbuhan. Tetapi sifat-sifat ilahi, kesamaan-kesamaan ilahi ini hanya diberikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Allah sang pencipta. Namun inilah yang dirusak oleh dosa. Dosa merusak gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Sifat-sifat ilahi dalam diri manusia menjadi hancur dan hilang. Manusia menjadi tidak adil, menjadi tidak mengasihi, menjadi tidak setia. Daya ciptanya tidak lagi untuk menghidupkan, tetapi daya ciptanya justru untuk mematikan sesamanya. Inilah akibat daripada dosa yang merusak gambar dan rupa Allah. Nah, kita tahu dan kita yakini bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini untuk mengampuni dan menebus dosa kita, mengajak kita berubah dan mengembalikan gambar dan rupa Allah yang rusak dalam diri kita. Itu sebabnya karya Yesus Kristus ke dunia ini adalah mengembalikan status kita menjadi anak-anak Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Perjanjian Baru memberikan penjelasan yang begitu gamblang tentang hal ini. Karena dalam Perjanjian Baru ditegaskan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus sebagai anak Allah yang adalah gambar Allah yang sempurna. Sehingga melalui kehidupan Yesus Kristus di dunia ini, itu merupakan penampakan nyata dari Allah. Di dalam hidup Yesus Kristus kita dapat mengetahui bagaimana isi hati Allah. Dalam kehidupan Yesus Kristus kita bisa melihat bagaimana sifat dan karakter Allah. Bagaimana kemuliaan Allah itu nampak dengan jelas dalam setiap kehidupan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami hal ini kita diperhadapkan kembali dalam nats epistel kita tadi. Yohanes mengakui dan menuliskan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Atau Paulus memakai istilah
gambar Allah yang sempurna. Kehidupan Yesus Kristus selalu mencerminkan kehendak Bapa karena ia adalah gambar Allah yang sempurna. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus yang adalah Roh Kristus yang bangkit, itulah yang telah menciptakan kita kembali dan melahirkan kita kembali menjadi anak-anak Allah yang hidup memancarkan kemuliaan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Itu berarti di dalam menjalani kehidupan ini, dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, idealnya kita mencerminkan sifat ilahi, kesamaan-kesamaan ilahi yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pribadi-pribadi yang telah diciptakan ulang melalui Roh Kudus, Roh Kristus yang bangkit itu, maka kita dipanggil melalui tema minggu ini supaya hidup kita ini adalah hidup yang mencerminkan kemuliaan Allah. Dan secara khusus ada 2 poin yang mau kita lihat dalam nats ini, bagaimana hidup yang memuliakan Allah. Kalau kita lihat di ayat 26 dan 27, kita diajarkan supaya kita melihat sesama kita manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun jenis kelaminnya, latar belakang sosial dan pendidikannya, mari kita melihat mereka satu persatu sebagai gambar dan rupa Allah. Ketika kita melihat mereka, maka kita melihat gambar dan rupa Allah. Itu artinya, mari kita mengasihi, menghormati, dan memelihara hubungan kita bersama di dalam kasih. Karena dengan mengasihi sesama dan melihat mereka sebagai gambar dan rupa Allah, di sana kita hidup memuliakan Allah, Sang Pencipta kita. Yang kedua, dalam nats ini kita diserahi mandat dan tugas untuk menguasai dan menaklukkan bumi dan segala isinya. Saudara-saudara, kata menaklukkan dan menguasai di sini bukan berarti kita sewenang-wenang mengeksploitasi dan menguras alam ciptaan Tuhan. Tetapi dengan sudut pandang sebagai gambar dan rupa Allah, di mana Allah memakai kuasanya, otoritasnya untuk kebaikan dan untuk memelihara kehidupan ciptaan, maka ketika Allah memberi mandat kepada kita untuk menguasai dan menaklukkan alam ini, itu berarti mari kita menjaganya, mari kita merawat dan memeliharanya dengan otoritas Allah dan untuk kemuliaan Allah. Dengan memelihara dan juga merawat alam semesta ini, di sana kita sudah hidup untuk memuliakan Allah. Kasihilah sesamamu dan juga peliharalah ciptaan dan alam semesta ini sebagai wujud nyata hidup yang memuliakan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini di Minggu Trinitatis, Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa tujuan Tuhan menciptakan kami adalah baik untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kami diingatkan kembali untuk mengasihi dan menghormati ciptaan Tuhan, sesama kami manusia, siapapun mereka, apapun agama mereka, suku mereka, latar belakang pendidikan sosial mereka. Biarlah kami melihat mereka sebagai ciptaan-Mu yang Kau kasihi, gambar dan rupa Allah. Dan hari ini juga kami diajarkan untuk merawat dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Dan hari ini juga kami diajarkan oleh firman Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Allah, segambar dan serupa dengan Allah, supaya kami memancarkan sifat-sifat ilahi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Itulah panggilan hidup kami, itulah tujuan hidup kami, hidup yang memuliakan Allah. Karenanya Tuhan, kami memohon Roh Kudus, Roh Kristus yang bangkit untuk memperbaharui kami senantiasa dan yang senantiasa membimbing kami di
di dalam kehidupan kami setiap hari, apapun yang kami lakukan dimanapun kami berada, untuk kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.